Audiobook The Starbucks Experience oleh Yosef E. Micheli. Lakukan dengan cara Anda. Ini adalah kebahagiaan sejati dalam hidup. Dimanfaatkan untuk sebuah tujuan yang dipahami oleh diri kamu sendiri sebagai sang penguasa. Menjadi sebuah kekuatan alam, bukannya orang kerdil bodoh yang bertindak terburu-buru dan egois, yang tidak berenergi dan penuh duka, mengeluhkan bahwa dunia tidak mau membuat kamu bahagia. George Bernard Shaw. Sekarang ini, para pemimpin bisnis menginginkan karyawan mereka terlibat penuh dalam tugas-tugas yang mereka kerjakan. Tidak hanya mengerjakan dengan baik dan benar, para karyawan seringkali tidak melihat bagaimana kerja keras mereka dapat membantu kesuksesan perusahaan. Demikian pula, karyawan juga tidak bisa melihat hubungan antara kesuksesan bisnis dengan diri mereka. Biasanya, putusan hubungan ini terjadi karena kegagalan manajemen senior dalam menunjukkan pada karyawan dampak konstruktif yang dapat mereka berikan terhadap orang-orang yang mereka layani. Seperti kebanyakan perusahaan, Starbucks telah bergelut dengan banyak cara untuk mendorong para mitra agar benar-benar mengeluarkan gairah dan bakat yang mereka miliki setiap hari di setiap interaksi di tempat kerja. Secara bersamaan, pemimpin harus memastikan bahwa perbedaan-perbedaan yang dimiliki mitra secara individual telah melebur ke dalam sebuah pengalaman yang seragam untuk para pelanggan. Mencari keseimbangan antara dua tanggung jawab kepemimpinan yang penting dan terkadang bertolak belakang, ini bisa menjadi tugas yang aneh. Namun, melalui prinsip lakukan dengan cara Anda, Starbucks telah berhasil menciptakan sebuah model unik yang mendorong mitra pada semua tingkatan untuk menuangkan energi kreatif dan dedikasi mereka ke dalam sebuah hal yang mereka lakukan. Tidak ada manajer yang bisa memberitahu karyawannya cara untuk mengeluarkan individualitas mereka sembari berfungsi secara efektif terkait dengan prioritas bisnis. Tidak ada pendekatan layanan pelanggan tertulis yang bisa mewujudkannya. Namun, para pemimpin di Starbucks telah menyediakan sebuah struktur yang memungkinkan mitra untuk membenamkan diri mereka sendiri ke dalam pekerjaan, sehingga mereka bisa mengilhami pelanggan dengan cara legendaris. Para pemimpin yang menyebutnya 5 kiat sukses. Pertama, ramah. Kedua, tulus. Ketiga, perhatian. Keempat, berwawasan. Dan kelima adalah peduli. Untuk memperkuat konsep-konsep ini,
Manajemen Starbucks menciptakan sebuah pamflet yang muat dimasukkan ke dalam kantong celemek mitra sehingga cocok disebut Green Apron Book atau kitab celemek hijau. Buku ini menawarkan ide-ide konkret tentang bagaimana menciptakan hubungan yang personal dengan pelanggan dengan cara memberi, berhubungan, dan meningkatkan interaksi pelanggan. Dalam sebuah artikel di bankstocks.com milik Tom Brown, David M. Martin, Chief Training Consultant di NCBS, sebuah perusahaan terkemuka dunia dalam industri solusi perbankan retail, menemukan bahwa Green Apron Book bersama dengan 5 kiat sukses Starbucks benar-benar merangkum filosofi-filosofi inti Starbucks. Mungkin hanya butuh 5 menit untuk membaca keseluruhan isinya. Dan itu bila Anda beberapa kali berhenti sejenak untuk menikmati kopi Anda. Renungkanlah. Intinya, perusahaan tersebut memasarkan pada karyawannya seberapa penting prinsip dan filosofi yang terkandung dalam buku itu. David mengatakan bahwa pemimpin Starbucks telah membangun pesan optimis dalam buku itu. Alih-alih menjejali orang dengan begitu banyak hal kecil dan instruksi yang terlalu kaku, buku ini menyediakan prinsip-prinsip panduan tentang lingkungan kerja yang ingin mereka ciptakan dan layanan legendaris yang ingin diberikan. Ini adalah bentuk terbaik dari kepemimpinan. Instruksi sederhana yang disuguhkan dengan cara menarik, dengan semangat yang menawarkan harapan. Karena mungkin celemek hijau saja Anda tidak punya, apalagi Green Apron Book. Jadi, mari kita lihat bagaimana Starbucks memandu anggota stafnya untuk menciptakan Starbucks Experience secara unik dengan cara mereka sendiri.